nomor satu pasti kita nyiapin duitnya dulu ya gitu untuk mobilnya. Tapi selain itu kita juga perlu nyiapin kamar buat si mobil ini kalau dia parkir di rumah gitu. Jangan sampai mobilnya udah datang kamarnya belum ada gitu, nanti kita bingung mobilnya mau tidur di mana gitu ya. Nah, urusan carport itu dilemanya selalu ini nih, antara fungsi sama estetika. Kadang-kadang kita ngebelain estetika, bikin carport yang cantik, tapi fungsinya kurang berjalan dengan maksimal. Kadang-kadang mau ngebelain fungsi, kok tampilannya kurang bagus ya gitu. Nah, sebetulnya kalau kita masih punya lahan cukup, sebelum kita beli mobil nih kita bisa nambah garasi di rumah. Tapi kadang-kadang kan di rumah sudah ada satu garasi yang kemudian juga udah ada penghuninya, jadi kita udah punya mobil. Tapi kita mau nambah mobil lagi gitu. Alternatifnya adalah carport. Kadang orang memang masih menyamakan carport dengan garasi gitu ya. Tapi sebetulnya ini adalah dua benda yang fungsinya mirip tapi beda gitu. Carport itu sifatnya terbuka, jadi dia tempat penyimpanan mobil yang sifatnya terbuka. Terbuka ya. Kalau garasi itu tertutup. Kalau carport dia tidak menjadi satu kesatuan dengan bangunan si rumah gitu. Karena dia tidak menjadi satu kesatuan, dia tidak dihitung sebagai bangunan. Makanya dia tidak kena ada yang namanya GSB bangunan. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. GSB bangunan itu batas mana kita boleh membangun rumah kita. Biasanya sih peraturannya setengah dari lebar jalan gitu ya. Jadi kalau lebar jalan di depan rumah kita 10 meter, kita punya jarak 5 meter antara bangunan terluar kita dengan bagian tepi jalan gitu ya. Ibu juga udah paham mungkin ya Bu ya. Kalau dia garasi, karena dia bangunan tertutup, jadi dia masuk di dalam hitungan GSB. Mungkin kalau pernah memperhatikan carport itu kan biasanya mepet ke pagar ya. Nah, kalau dia tertutup, dia nggak boleh tuh semepet itu dengan pagar. Oh ya, karena ini santai, kalau dia mau nanya mungkin. Iya, ibu boleh kalau mau nanya, kok beda sih carport sama garasi atau kayak gimana sih? Kira-kira saya masih belum ada bayangan nih gitu. Boleh ya sambil bertanya. Ya, lanjut. Sebetulnya kalau kita sudah punya garasi, apakah kita masih perlu carport gitu? Ada yang idealnya sebetulnya kita tetap memerlukan carport. Kenapa? Karena ini fungsi carport. Misalnya kita pergi antar anak sekolah gitu deh, terus kita pulang dulu ke rumah, terus nanti kita mau belanja. Kalau kita keluar masuk garasi kan biasanya agak sulit ya, agak repot gitu. Jadi itulah rusak. Iya, benar. Pintunya mahal ya Bu ya. Itulah fungsinya carport. Jadi dia tempat istirahat sementara gitu untuk mobil. Tapi kalau memang kita misalnya tidak bisa membuat garasi di rumah, atau mobil kita ada 2, garasinya cuma cukup 1 mobil, mau nggak mau yang satu lagi kita simpan di carport. Jadi di lahan yang terbatas, akhirnya si carport ini jadi tempat untuk menginap si mobil. Tentu desainnya jadi beda nih. Kalau dia jadi tempat sementara, sama dia jadi tempat untuk bermalam si mobil. Nah, ini percaya nggak percaya gitu ya, di Indonesia carport itu bisa jadi extension dari living room. Mungkin ada yang pernah arisan, terus ruangannya terasa kurang, dilebarin sampai ke carportnya untuk ditaruh kursi-kursi. Ini terjadi sih di banyak rumah-rumah di Indonesia. Oh iya, benar Bu, buat garasi. Walaupun namanya garasi, tapi bisa di carport ya Bu ya. Nah, karena fungsi carport itu untuk perlindungan, sebaiknya dia benar-benar memiliki spesifikasi yang benar-benar bisa melindungi gitu ya. Setidaknya dari segi ukuran deh, minimal lebar 3 meter, ke dalamnya 5 meter, tingginya 2,5 meter, sehingga mobil tuh nggak gampang baret, nggak gampang kesenggol-senggol dengan benda-benda lain, atau tiang-tiang yang seperti ini nih, tiang-tiangnya nggak gampang senggol. Kemudian untuk
pilihan lantai tidak licin sehingga mobil tidak gampang slip. Dan ada kemiringan lantai ini supaya kalau pada saat hujan dan ada kena air itu nggak menggenangi dalam, sehingga dia mengalir gitu ya. Bahkan bila perlu dibikin saluran drainase gitu ya, sehingga airnya bisa keluar lancar. Dan ada ruang gerak yang cukup 80 cm sampai 1 meter bisa dari mobil, maksudnya antara ini dengan si mobil ini, jadi untuk kita lewat, ada simba rapi untuk buka pintu, kita masukkan barang. Dan penerangan nggak boleh lupa, di sini ada nih contohnya. Penerangan walaupun dia terbuka, tapi mungkin saat malam gelap, kita mungkin perlu melihat jangan-jangan ada kucing di situ gitu ya, ada anak kita lagi main lari-lari nggak kelihatan atau apapun lah gitu ya, sehingga penerangan juga perlu di carport. Nah, selain fungsi gitu ya, karena dia letaknya di depan, dia sangat mempengaruhi tampilan rumah kita. Jadi emang perlu ada keselarasan desain antara bangunan rumah kita dengan si carport. Jadi jangan sampai bangunan rumahnya udah bergaya futuristik gitu misalnya ya, terus carportnya kita pakai yang bergaya etnik gitu ya, bergaya Jawa gitu. Jadi kurang nyambung gitu. Dan carport yang baik gitu ya, carport dengan desain yang bagus, dia bisa menaikkan nilai estetika si bangunan rumahnya. Nah, kalau udah masuk ke bikin carport yang biasanya dibikin ibu-ibu nih pusing gitu ya, milih material lantainya apa, material asapnya apa gitu. Kalau untuk material lantai biasanya pilihannya ada keramik, yang paling standar ada keramik. Cuman keramiknya perlu dipilih yang nggak licin tadi supaya mobilnya nggak gampang slip. Keramik kan sekarang juga banyak yang udah menyerupai batu gitu ya. Bisa beton sikat atau batu alam, bisa juga paving block yang seperti di gambar ini, atau grass block ya. Ini sebetulnya paling bagus sih, karena kalau ada air masuk dia langsung hanyut ke bawah. Nah, kalau untuk atap sebetulnya kalau kita pakai kaca itu panasnya tetap kena, tapi banyak banget yang suka kaca karena tampilannya modern, terang gitu ya. Biasanya susah. Tapi biasanya bisa diakalin dengan bikin kisi-kisi dari kayu, jadi mataharinya nggak terlalu deras masuk gitu ya ke bawah. Kaca juga bisa di-coating sehingga UV-nya bisa sedikit diredam. Kemudian ada polikarbonat yang seperti ini. Ini yang paling banyak juga dipakai. Walaupun polikarbonat itu kelemahannya ya kalau hujan berisik sekali. Ya, benar banget gitu. Nah, hujannya Bu ada ya di rumah. Ada pakai carport juga di rumah. Pakai ini bukan Bu? Enggak. Oh. Berisik sekali sama dia jamuran Bu kalau udah lama. Jamuran sehingga kalau aslinya warnanya bening begini bisa lama terus hitam-hitam gitu dia bernoda, itu jadi kelihatan kayak jorok banget gitu ya.